Dipanggil oleh laki-laki itu Bapak. Apa kata laki-laki yang dijamin 3 kali oleh Rasul akan masuk surga? Ma huwa illa ma ra'aita. Wahai sahabatku, memang aku tidak mengerjakan amal apa-apa kecuali apa yang engkau lihat. Ghairu anni la ajidu li ahadim minal muslimina fi nafsi gisya. Tapi perlu engkau ketahui wahai sahabatku, dalam hidupku aku tidak pernah menyimpan rasa dengki, rasa benci kepada seorang pun dari orang Islam. Wala ahsudu ahadan ala khairin atahullahu ta'ala iya. Dan aku tidak pernah iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang hamba kepadanya. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, hiyallati balagot bik. Ternyata inilah yang menjadikan engkau sampai dijamin oleh Rasul sebagai penghuni sorga. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul makhluqin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin jamaah salat Jum'ah yang mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat, ridha, berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita, anak keturunan kita, Allah jadikan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Beliau mengkisahkan, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Dahulu kami sedang duduk bersama Nabi, lalu Nabi bersabda, yatlu'ul ana min hadal fajji rajulun min ahlil jannah. Wahai sahabatku, akan muncul di tengah-tengah kalian seorang laki-laki calon penghuni sorga. Sahabat tertekun, penasaran siapa yang dimaksud. Batala rajulun minal ansor tantipu lihyatahu min wudu'ih wa qad allaqana alaihi biyadihi shimal fasallam. Lalu muncullah seorang laki-laki dari Ansor, dari Madinah. Jenggotnya masih basah karena bekas air wudu. Tangan kirinya menenteng kedua sendalnya. Fasallam, lalu dia mengucapkan salam kepada Pak Nabi dan para sahabat. Falamma kana minal ghad, keesokan harinya ketika
sedang berkumpul bersama para sahabat, Rasulullah bersabda dengan sabda yang sama. Wahai para sahabatku, nanti akan datang di tengah-tengah kalian seorang laki-laki calon penghuni sorga. Lagi-lagi Bapak, yang datang orang tersebut dengan kondisi yang sama. Jenggotnya masih basah bekas air wudu, sementara tangan kirinya menenteng kedua sendalnya, lalu mengucapkan salam kepada Nabi dan para sahabat. Sahabat belum yakin, mungkin bukan orang ini. Di hari ketiga, ketika Rasul sedang kumpul bersama para sahabat, lagi-lagi Rasulullah bersabda, "Yatlu'ul ana min hadal fajr rajulun min ahlil jannah." Wahai para sahabatku, sebentar lagi akan muncul di tengah-tengah kalian seorang laki-laki yang dijamin masuk surga. Ya Allah Pak, ternyata yang datang laki-laki yang kemarin. 3 kali dijamin oleh baginda Rasul, dia pasti akan masuk surga. Rasulullah bersama para sahabat berpisah dalam perkumpulan itu. Lalu ada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Beliau ini penasaran Bapak, diikutin laki-laki tadi. Sampai ke rumahnya, Abdullah bin Amr bin As minta izin. Wahai sahabat, aku mohon izin kepadamu. 3 hari aku akan bermalam menginap di rumahmu. Kata dia, silahkan. Ini Abdullah bin Amr bin As Pak, dengan berbagai macam alasan dia ingin nginep 3 hari di rumah orang tersebut. Dia pengen tahu amalan apa yang dikerjain sama laki-laki ini sampai 3 kali baginda Rasul menjamin dia sebagai penghuni sorga. Ya Allah Pak, malam pertama dilihat ibadahnya biasa saja. Ini orang enggak bangun malam sholat tahajud, enggak baca Quran, enggak. Hanya zikir-zikir sederhana dia baca. Ucapan-ucapannya baik. Dia pun bangun setelah kumandang adzan subuh, dikumandangkan di masjid, sholat berjamaah di masjid. Hari kedua demikian, hari ketiga pun demikian. Enggak ada ibadah yang besar, enggak ada amalan yang istimewa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Maka Abdullah bin Amr bin As bingung. Ini amalannya biasa aja, enggak ada yang istimewa. Sedekahnya enggak fantastis, sholatnya enggak sebanyak sholat-sholat sahabat yang lain, baca Qurannya enggak berjus-jus, zikirnya enggak berlama-lama, tapi kenapa bisa dijamin masuk surga? Lalu Abdullah bin Amr bin As izin mau pulang. Dia bilang, wahai sahabatku, aku menginap 3 hari di rumahmu. Sebenarnya aku ingin tahu apa yang engkau amalkan selama engkau hidup, sehingga Rasulullah 3 kali menjamin engkau sebagai calon penghuni sorga. Lam aroka amil takabirul amal. Aku enggak melihat engkau mengerjakan amal-amal yang besar, enggak. Apa kata dia? Ma huwa illa ma ra'aita. Wahai sahabatku, enggak ada yang aku kerjakan kecuali apa yang engkau lihat selama 3 hari ini. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As menganggap remeh ibadah orang tersebut, izin pulang Pak. Ketika izin pulang, kata beliau, falamma walaitu da'ani. Ketika aku ingin pulang, aku dipanggil olehnya. Dipanggil oleh laki-laki itu Bapak. Apa kata laki-laki yang dijamin 3 kali oleh Rasul akan masuk surga? Ma huwa illa ma ra'aita. Wahai sahabatku, memang aku tidak mengerjakan amal apa-apa kecuali apa yang engkau lihat. Ghairu anni la ajidu li ahadim minal muslimina fi nafsi gisya. Tapi perlu engkau ketahui wahai sahabatku, dalam hidupku aku tidak pernah menyimpan rasa dengki, rasa benci kepada seorang pun dari orang Islam. Wala ahsudu ahadan ala khairin atahullahu ta'ala iya.
dan aku tidak pernah iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang hamba kepadanya. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, hiyallati balagot bik, ternyata inilah yang menjadikan engkau sampai dijamin oleh Rasul sebagai penghuni sorga. Ya Allah Bapak, ada dua amalan hati yang dia kerjain Bapak. Yang pertama, la ajidu li ahadim minal muslimina fi nafsi gisya. Dia tidak pernah merasa benci kepada seorang pun dari kaum muslimin. Ini amalan luar biasa Pak. Dia enggak menyimpan dendam, dia enggak dengki kepada seorang pun dari orang Islam. Dia yakin innamal mu'minuna ikhwatun, orang yang beriman itu bersaudara. Ya Allah, saat ini luar biasa Bapak, medsos Masya Allah, ujaran kebencian luar biasa. Dari mulai Twitter, Facebook, Instagram, WA grup, bahkan tayangan-tayangan di YouTube. Ya Allah, ya Rob, kita ngelus dada Pak, sedih bagaimana umat Islam satu dengan yang lainnya bermusuhan, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Ya Allah, jangan Bapak, kita ini orang Islam diikat dengan ukhuwah Islamiyah, akidah kita sama, kita berjuang untuk akidah yang sama, meninggal membawa keyakinan yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah semua orang Islam kalau meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nanti bertemu di dalam sorga. Tapi sekarang enggak Pak. Ya Allah, gara-gara berbeda, ucapannya kasar terhadap sesama muslim, cuma gara-gara urusan maulid dengan tidak maulid, cuma gara-gara urusan haul dengan tidak haul, cuma gara-gara urusan tahlil dengan tidak tahlil, cuma gara-gara urusan tawasul dengan tidak tawasul, cuma gara-gara urusan baca Fatihah dengan tidak baca Fatihah, cuma gara-gara urusan ziarah kubur dengan tidak ziarah kubur, cuma gara-gara urusan witir dengan tidak witir. Ya Allah Bapak, ada segolongan orang Islam lidahnya jahat, lidahnya kejam, lidahnya luar biasa tajamnya, berani mengatakan kepada saudara sesama muslim, menjelekkan, menjatuhkan, memfitnah, mengolok-olok, menyesatkan, membid'ahkan, bahkan mengkafirkan bersama orang Islam. Dikafirkan Pak. Orang Islam berani mengafirkan orang Islam yang lain gara-gara masalah furu'iyah. Na'udzubillah. Jangan Pak, jangan sampai tabiat iblis ini masuk di dalam hati kita. Ini Masya Allah, bicara ibadah Pak, iblis itu sudah puluhan tahun, puluhan ribu tahun dia beribadah kepada Allah. Urusan taat iblis itu taat kepada Allah luar biasa Pak. Tapi ibadah iblis, ketaatan iblis semua dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena iblis memiliki sifat dasar, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Iblis disuruh hormati Nabi Adam, enggak mau. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, enggak mau ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ini sifat dasar iblis. Jangan sampai kita warisin Bapak. Kalau kita jadi orang berilmu, bagus. Kalau kita jadi orang alim, bagus. Tapi kalau sudah merasa paling alim, sifat dasar iblis. Menjadi orang dermawan, bagus. Tapi kalau sudah merasa paling dermawan, sifat dasar iblis. Rajin ibadah, bagus. Tapi kalau sudah merasa paling rajin ibadah, sifat dasar iblis. Menjalankan sunnah, bagus. Tapi kalau sudah merasa paling nyunnah, sifat dasar iblis. Jangan Bapak, jangan.
Kita berbeda biasa, tapi jangan sampai gara-gara perbedaan yang muncul akhirnya gontok-gontokan, saling benci antara orang Islam. Jangan. Semakin kita mengkaji dan mengaji, kita akan sampai kepada titik di mana kita harus sayang terhadap sesama muslim. Umat baginda Rasul ciri khasnya adalah ruhama bainahum, saling berkasih sayang terhadap mereka. Lalu yang kedua Bapak, yang membuat orang ini dijamin masuk surga, kata baginda Rasul, wala ahsudu ahadan ala khairin atahullahu ta'ala iya. Aku tidak pernah merasa iri, dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang. Jadi enggak ada sifat hasud Pak, enggak ada dengki. Ini dengki penyakit hati luar biasa. Sebanyak apapun kita punya amal, kalau ada dengki, iri hati di dalam diri kita, hilang pahalanya Pak. Orang Pak yang pertama kali melakukan dosa pertama kali yang dilakukan oleh manusia itu dosa dengki, hasud. Qabil dengan Habil. Qabil itu dan Habil putra Nabi Allah Adam, adik kakak kandung Pak. Tapi Qabil iri hati terhadap Habil. Karena sudah iri hati, karena sudah dengki, karena sudah hasad, Qabil kakak kandung sampai tega membunuh adik kandungnya Habil. Buta Pak orang kalau sudah hasud. Buta matanya, buta mata hatinya. Orang Pak kalau udah punya penyakit dengki, buta saudara kandung itu. Kakak kandung buta terhadap adik kandungnya, adik kandung buta terhadap kakak kandungnya. Seorang paman buta terhadap keponakannya, seorang keponakan buta terhadap pamannya, seorang bibi buta terhadap ponakannya, seorang ponakan buta terhadap bibinya. Bahkan Pak, seorang adik ipar buta terhadap kakak iparnya, seorang kakak ipar buta terhadap adik iparnya. Bahkan seorang guru buta terhadap muridnya, seorang murid buta terhadap gurunya. Bahkan Pak, kalau orang sudah terjangkit penyakit hasud, buta dia terhadap teman dan kerabatnya. Hati-hati. Orang kalau udah hasud Pak, udah susah itu penyakit. Masya Allah, hasud itu Pak, dia itu kecewa ngelihat orang senang, senang ngelihat orang kecewa, menderita ngelihat orang bahagia, bahagia ngelihat orang menderita. Itu orang hasud. Dan ini menjangkit siapapun dia Pak. Kalau ingin menjadi penghuni surga, ilangin Pak. Enggak usah silau dengan rizki orang. Sebanyak apapun rizki yang dia miliki, dan sedikit apapun rizki yang kita punya, itu udah takdir Allah Pak. Orang yang hasud itu sebenarnya orang yang ingkar terhadap takdir Allah. Hei, kalau dia jadi orang kaya, itu takdir Allah. Hei, kalau dia punya jabatan, itu takdir Allah. Hei, kalau dia rizkinya banyak, itu takdir Allah. Jangan kita ingkar terhadap takdir Allah. Jangan silau terhadap rizki orang. Pikirkan rizki kita, karena kita akan bertanggung jawab terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita. Makanya Pak, ya Allah, hati-hati. Orang kalau sudah punya penyakit hasud, buta matanya, buta mata hatinya Pak. Makanya Masya Allah, dalam Al-Quran setiap malam itu kita disunahkan membaca surat Al-Mu'awwijatain, 2 ayat perlindungan. Yang pertama suratul Falak, surat Al-Falak. Yang kedua suratul Nas, surah An-Nas. Salah satu perlindungan yang kita minta sama Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari kejahatan orang yang iri, orang yang dengki, orang yang hasud ketika mereka melampiaskan kedengkiannya. Orang kalau sudah melampiaskan kedengkiannya Bapak, kalau tidak bisa secara zahir, dia akan berusaha secara batin. Benar ada telu, ada guna-guna, ada sihir, itu benar.
untuk menangkal itu sering-sering baca surat Al-Mu'awwijatain. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita, Allah sucikan hati kita dari sifat hasud. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi bihablihil matin wa nahana 'anit tafruqati wattiba'i khutuwati syaitanir rajim. Asyhadu an la ilaha illallahu khaliqul makhluqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Aya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal hadirun annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala mukhbira wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.